Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat malam bagi kita semuanya. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman senantiasa menyertai kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan selamat. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Rasul Kristus juga berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga saya mau katakan kepada kita, dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengorbankan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Roma 10 ayat yang ke-9. Puji nama Tuhan, semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan doa, kekuatan iman, kekuatan Roh Kudus menyertai hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman malam ini, relakkan hati kita untuk mendengarkan firman, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepada dalam nama Yesus. Amin. Demikian bunyi firman Allah dalam Yohanes 14 ayat yang ke-1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Yang mau jadi saya soroti adalah believe in me, ya. Jadi ketika kita percaya kepada Bapa, kita juga harus percaya kepada Roh Kudus. Kita juga harus percaya kepada Yesus. Dan kalau ketika itu kita percayai, maka kita tidak akan pernah gelisah, karena ada jaminan dari Bapa di surga dalam hidup kita untuk senantiasa menyertai, menolong, memberkati, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, ya, jadi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita tahu bahwa percaya itu kan itu tidak bisa pasif. Percaya itu harus aktif, ya. Lalu percaya itu tidak mati, tapi dia hidup. Dan juga percaya itu bukan hari ini percaya besok enggak, hari ini percaya besok enggak, bukan. Jadi dia terus menerus, continuous trust, living, active, and continuing trust. Jadi percaya itu adalah hidup, aktif, dan terus menerus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kepada Dia, kita harus percaya bahwa Yesus itu punya kuasa. Artinya kita harus percaya pada kehidupannya. Ya, kita tahu bahwa hidup ini kehidupannya yang begitu luar biasa, yang sangat dasar, yang memberikan, bahkan Alkitab mengatakan segala kuasa di bumi, di bawah bumi dan di bawah bumi itu ada pada Yesus. Jadi kalau kita datang kepada Dia, percaya kepada Dia, percaya kepada Yesus, itu sebabnya nggak perlu kita gelisah akan hidup ini, karena Dia akan menolong kita untuk mengalami kenikmatan. Bukan hanya jangan gelisah, tapi juga Dia akan memberikan yang terbaik, yaitu dirinya, hidupnya, dan surganya. Bahkan dikatakan kalau kita baca terus, kita akan menemukan bahwa Dia menyediakan tempat bagi kita, dan di mana Dia ada, kita akan ada di situ. Sebab apa? Hidupnya penuh dengan kuasa. Dia bisa melemparkan engkau, Dia bisa juga mengambil engkau. Tapi Tuhan itu enggak seperti itu. Walaupun Dia punya kuasa itu, tapi Dia dengan penuh kasih memanggil engkau untuk percaya kepadanya dan percaya pada
kuasanya yang begitu luar biasa. Yang kedua, kita harus percaya pada firman-Nya. Jadi kalau kita percaya pada Yesus, kita harus percaya pada firman-Nya. Dia adalah firman. Firman itu menyucikan, firman itu menguduskan, firman itu membersihkan, firman itu memberikan hidup. Saya sering katakan kalau firman yang hidup itu berada dalam hidup kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang berarti. Tapi kalau firman itu tidak hidup, tidak kita alami dalam hidup kita, maka kita akan menjadi mayat-mayat hidup yang tidak berarti. Itu sebabnya perlunya firman Allah kita hidupi, karena roh itu menghidupkan. Firman itu menghidupkan kita. Supaya apa? Melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Firman-Nya mengatakan, kasihi musuhmu, kita kasihi. Lakukan yang baik, kita lakukan. Jangan lakukan yang jahat, tidak kita lakukan yang jahat. Berdoa untuk semua orang, kita lakukan berdoa untuk semua orang. Jangan membenci orang, kita lakukan untuk tidak membenci orang. Jangan berdusta, kita lakukan berdusta. Jangan berzina. Tapi kan ada orang Kristen berzina. Iya, ada, itu oknum. Tapi perintah tidak ada. Maka berzina engkau Simon. Enggak ada perintah. Bahkan Tuhan sangat membenci cara-cara hidup yang seperti itu. Jangan menginginkan istri orang lain. Kalau ada orang yang sampai menginginkan istri orang lain, bertobat. Bahkan ada yang sengaja mengganggu. Saya baru baca berita, itu ada orang yang 2 sahabat, tapi sahabatnya memperkosa istri sahabatnya sampai 3 kali. Dan yang ketiga ketahuan, lalu dibunuh dia. Ini sahabat apa? Bagaimana itu? Masa sahabat yang sudah diakui sering tidur di rumah itu tanpa keluarga yang sudah berkeluarga ini, tanpa memikirkan apa-apa. Tapi dasar setan, itulah setan yang kerjanya melawan, dan kerjanya memfitnah, lalu kerjanya apalagi menggoda, ya. Dia goda istri suaminya, suami istri sahabatnya, tidak mau, lalu dia paksa dengan dengan pisau supaya melayani nafsu bejatnya. Dia merasa tidak dia apa-apakan. Yang kedua, dia lapor suaminya, tapi istrinya mengingatkan supaya jangan apa. Tapi suaminya mengatakan, jangan kau lakukan lagi. Gak usah kau datang lagi ke rumah saya. Ya. Tapi dia datang, lalu memperlakukan istrinya seperti itu, lalu kemudian dia habisi. Jadi kita sebagai orang percaya, kalau kita melakukan firman Allah, selamat. Kita hidup dalam kekudusan dan kebenarannya karena firman-Nya. Kita mampu melakukan itu karena kita percaya kepada Yesus. Dan ketika kita percaya kepada Yesus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus berdiam di hati kita, itu kata firman Allah. Dan itu sebabnya kita mampu untuk melakukan dan hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Dan Tuhan memampukan kita untuk taat terhadap perintahnya, untuk taat terhadap firman-Nya. Karena orang yang mau doa-doanya dijawab, dia harus taat, dia harus melakukan firman-Nya dan kehendaknya. Allah memang konsisten terhadap janjinya. Dia akan menempati sebagai mana janjinya yang telah dijanjikan. 31.176 ayat, kira-kira 8.500 janji berkat di situ. Nah, ketika engkau percaya, maka Tuhan akan menggenapi firman-Nya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena kehebatanmu. Kita bisa taat kepadanya bukan karena hebatnya kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan, di mana Roh Kudus-Nya yang berdiam di hati kita, menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, sehingga kita melakukan
apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang ketiga ya, kepercayaan kita itu juga harus percaya kepada kematiannya. Kematiannya yang memberikan kehidupan kepada kita. Pada hari ketiga dia bangkit, dan kita juga akan bangkit bersama-sama dengan dia, dan itu sangat luar biasa. Dan yang terakhir adalah kita harus percaya pada kuasa kebangkitannya. Dia yang sudah bangkit memberikan, barang siapa yang percaya kepadanya walaupun sudah mati dia akan hidup. Dan itulah sebabnya kita harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dalam hidup ini, supaya Tuhan menyatakan segala kebaikan dan kemurahan-Nya dalam hidup kita. Percaya kepada Yesus atas hidupnya yang penuh kuasa dan firman-Nya dan kematiannya dan kebangkitannya. Sehingga ketika kita mengalami semua kehidupan yang dialami oleh Yesus, kita akan menikmati upah dari segala, yaitu mengalami pertolongan, pembelaan dari Tuhan itu sendiri. Dan yang paling kita tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita untuk bersama-sama dengan Dia. Saya suka membaca kitab Yohanes ini karena ada banyak hal yang indah-indah dan perkara-perkara mujizat yang Tuhan lakukan luar biasa. Dan itulah sebabnya, bukan berarti saya yang lain, saya suka kitab Mazmur dan saya suka menghafal Mazmur. Dan yang mau saya katakan adalah bahwa kita harus mencintai firman Allah, karena firman itu adalah Dia. Dan semoga Tuhan terus menolong kita untuk terus percaya kepada Dia selama umur hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih kami mau terus percaya kepadamu seumur hidup kami. Dan kalau engkau sakit, dalam nama Yesus perintahkan segala sakit penyakit yang engkau derita, kita keluar. Dan kalau engkau mengalami masa yang sulit, penderitaan, kesusahan, malapetaka, dan apapun persoalan-persoalan yang sedang kau alami, datang kepada Tuhan. Ketika engkau datang kepada Tuhan, ingatlah Dia mengundang engkau. Dia berkata, aku akan memberikan kelegaan. Nikmati kelegaan daripada Tuhan itu dengan datang kepadanya. Kalau engkau orangnya, mari angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Tuhan tolong mereka supaya mereka tetap menikmati segala kebaikan di dalam nama Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih karena pertolongan-Mu pasti datang kepada mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mantap, mantap, mantap.